Selama 1 tahun ini kita mampu sampai 60 juta penerima sampai hari ini, dan dilakukan dalam 1 tahun, mereka impress sekali. Dan Jepang pun tidak akan mampu melakukan. Nasib MBG memang ironis. Program makan bergizi gratis yang sudah bisa menjangkau 60 juta penerima manfaat hanya dalam tempo 1 tahun, masih saja dihujat segelintir orang. Bahkan tak sedikit yang tetap meminta agar program ini dihentikan, tanpa melihat kenyataan bahwa ada puluhan juta orang lainnya yang merasa sangat bersyukur lantaran telah menerima program MBG. Lebih ironis lagi, ketika bangsa sendiri masih mencaci maki program MBG, ternyata banyak negara lain yang menjadikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini sebagai rujukan. Salah satunya adalah Jepang, yang telah menjalankan program makan bergizi gratis sejak tahun 1889 atau sejak 137 tahun yang lalu. Kamar Dagang dan Industri Jepang atau Japan Chamber of Commerce and Industry secara khusus mengirimkan delegasinya ke Indonesia untuk melakukan studi banding dan melihat langsung pelaksanaan program MBG. Dan mereka pun terkagum-kagum karena Indonesia mampu melaksanakan program MBG dengan kecepatan dan skala yang masif, sehingga bisa menjangkau 60 juta penerima manfaat atau hampir separuh total populasi Jepang hanya dalam setahun. Sementara Jepang sendiri yang tergolong negara maju mengaku tidak mampu melaksanakannya secara menyeluruh dalam waktu yang sangat singkat. Kekaguman itu disampaikan Ketua Delegasi Kadin Jepang, Hayashi Hiroto, yang telah meninjau langsung program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Pasir Putih Depok, Jawa Barat. Mulai dari proses pengolahan makan hingga pendistribusiannya ke Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Bina Mulia Depok. Menurut Hayashi, pelaksanaan MBG di Indonesia sudah memenuhi standar tinggi dan hampir setara dengan sistem yang diterapkan di Jepang. Yang membedakannya hanyalah tahap memasak. Di Jepang, setiap menu diukur sebelum disajikan dengan standar minimal 80 derajat Celcius untuk memastikan makanan aman untuk dikonsumsi. Tetapi selebihnya, Ketua Delegasi Kadin Jepang itu mengapresiasi pelaksanaan MBG di Indonesia. Hayashi Hiroto pun menawarkan program magang bagi siswa SMK Yayasan Bina Mulia, jurusan Tata Boga, serta pelatihan bagi para kepala SPPG Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari transfer pengetahuan. Pengalaman Jepang yang telah melaksanakan program MBG selama 137 tahun tentunya sangat relevan untuk dipelajari, khususnya dalam aspek keamanan makanan. Jadi progres dalam setahun kita mampu melakukan selama 1 tahun ini kita mampu sampai 60 juta penerima sampai hari ini, dan dilakukan dalam 1 tahun, mereka impress sekali. Dan Jepang pun tidak akan mampu melakukan. Jepang melakukan pertama kali dilakukan pada tahun 1889 dan diundangkan pada tahun 1954. Tapi pelaksanaannya bertahap sekali. Walaupun sudah berlangsung lebih dari 1 abad, program makan siang bergizi gratis atau Kyusoku di sekolah-sekolah Jepang ternyata belum merata. Pelaksanaan MBG di Jepang sangat bergantung pada pemerintah daerah, dan belum semua pemerintah daerah di Jepang melaksanakan program MBG secara resmi. Berdasarkan hasil survei Kementerian Pendidikan Jepang yang dilansir Japan Time, hingga tahun 2023 baru sekitar 43% atau 775 kota madya yang menjalankan program MBG. Meski demikian, banyak yang bisa ditiru dari program MBG di Jepang. Misalnya standar keamanan pangan yang sangat ketat, mulai dari sistem penyimpanan bahan makanan hingga proses memasak dan pendistribusiannya wajib memenuhi standar suhu dan waktu yang ditetapkan dengan target zero accident, sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kemudian proses penyajian dibarengi dengan pendidikan karakter. Para siswa sekolah di Jepang harus melayani dirinya sendiri. Mereka harus menyendok sendiri menu makanan yang akan mereka makan dan membawanya sendiri ke meja masing-masing. Setelah selesai makan, anak-anak diwajibkan membersihkan wadah bekas makanannya dan merapikannya di tempat yang telah disediakan. Kegiatan yang sederhana ini secara tidak langsung mengajarkan kedisiplinan dan kemandirian agar tidak selalu bergantung kepada orang lain. Program MBG bukan hal yang asing lagi di dunia. Sejumlah negara sudah menerapkan program ini sejak lama. Berdasarkan data yang dirilis World Food Program (WFP) tahun 2022, sudah ada ratusan negara di dunia yang melaksanakan School Feeding Program atau program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.
Jika dilihat berdasarkan kawasan, ada 53 negara di kawasan Eropa Asia Tengah yang sudah melaksanakan program makan bergizi gratis. Kemudian 48 negara di kawasan Afrika Sub-Sahara, 37 negara di Amerika Latin Karibia, 32 negara di kawasan Asia Timur Pasifik, dan 19 negara di Timur Tengah hingga Afrika Utara. Selain itu masih ada 9 negara di Asia Selatan dan 3 negara di Amerika Utara. Data ini termaktub dalam laporan The State School Feeding Worldwide 2022 dari WFP. Indonesia belum masuk ke dalam daftar ini karena baru melaksanakan program makan bergizi gratis pada awal 2025. Sedangkan dari segi jumlah anak yang menerima program makan bergizi gratis, WFP dalam laporannya tahun 2022 mencatat ada sekitar 418 juta anak di seluruh dunia yang sudah menerima program tersebut. Jumlah terbesar terdapat di kawasan Asia Selatan sebanyak 125 juta anak dan di kawasan Amerika Latin Karibia sebanyak 80 juta anak. Jika WFP sudah memasukkan Indonesia ke dalam daftarnya, maka jumlah tersebut tentunya semakin bertambah. Data-data tersebut kami kutip sekedar untuk menunjukkan bahwa program MBG sudah diselenggarakan di banyak negara, sehingga Indonesia bukan satu-satunya negara yang menyelenggarakan program tersebut. Dengan demikian, masyarakat Indonesia seharusnya tidak merasa aneh lagi dengan kehadiran program MBG, karena negara-negara berkembang lainnya pun sudah mempunyai program serupa. Sekedar perbandingan, negara-negara berkembang yang sudah melaksanakan program MBG diantaranya adalah Malaysia, India, Thailand, Kenya, bahkan Timor Leste. WFP pun mencatat bahwa peningkatan jumlah program MBG justru terdapat di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah. Setiap negara mempunyai istilah masing-masing untuk program MBG yang diselenggarakannya. Tetapi untuk menyeragamkan istilah-istilah tersebut, WFP menyebutnya sebagai School Feeding Program. Tetapi meskipun memiliki nama atau istilah yang berbeda-beda, tujuan program ini di semua negara sama dengan tujuan program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto, yakni memberikan pemenuhan asupan gizi bagi anak-anak sekolah, guna meningkatkan kualitas fisik dan intelektual anak-anak, serta membantu para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dalam hal penerima manfaat, Indonesia bahkan memiliki kelebihan. Program MBG Indonesia bukan hanya untuk anak-anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, balita, dan lansia yang diantar ke rumah masing-masing. Sementara program serupa di negara-negara lainnya masih berkutat pada penyediaan makanan untuk anak-anak sekolah. Sekali lagi, sudah ada 60 juta penerima manfaat MBG pada awal 2026 ini, sejak diselenggarakannya setahun lalu. Dengan demikian, target 82 juta penerima manfaat seperti yang ditetapkan Presiden Prabowo sangat mungkin bisa tercapai pada akhir 2026. Namun suara-suara miring yang menghujat program MBG dan meminta program ini dihentikan masih saja bergaung di berbagai platform media sosial. Padahal program ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat di sejumlah daerah yang belum menerimanya. Dan mereka yang sudah menerimanya merasa bersyukur karena sangat terbantu dengan adanya program ini. Memang ironis, ketika banyak negara menjadikan program MBG sebagai rujukan dan memuji pelaksanaan MBG yang sangat masif dalam tempo relatif singkat, nyatanya masih ada segelintir anak negeri yang sudah diselimuti sifat iri dan dengki, mencaci maki pemerintah yang melaksanakan program ini, dan meminta agar program MBG dihentikan, lalu mencari-cari kesalahan di berbagai segi. Entah sampai kapan hal ini akan mereka lakukan. Men of our time.